Fadila, saya Anisha Nurul Fadila, saya Nika Anjani, Saya Muhammad Badri Ramadan. saya Ayu Aulia Putri, saya Dia Husni Latifah. Jadi kami akan membedah buku Etika dan Profesi Guru yang ditulis oleh Dr. Haji Isnalfi MPD dan juga Idia Andani MPD. Selamat menyaksikan. Semua tugas mata kuliah sudah selesai. Terbitlah tugas video. Oh Yesus, Angel. Oke teman-temanku sekalian, kali ini kita akan membahas bab 1 yang berjudulkan tentang konsep guru. Tapi sebenarnya kita sebagai guru kita ngapain? Apakah kita ngajar atau kita ngasih tugas sama siswa atau bagaimana? Menurut harus tahu bahwa menjadi seorang guru itu ya kita harus mengajarkan dengan baik, ya kita harus memberikan ilmu dengan metode ceramah-ceramah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi secara etimologis kata guru, kata teacher itu bisa diartikan seseorang yang butuh mengajarkannya. Ya jadi jadi seorang guru itu ya kita mengajarkan kepada siswanya. Contohnya kita ngajar tentang mata pelajaran apa, terus kita jelaskan. Itu setelah kita jelaskan, ketika siswa sudah paham, kita coba melakukan latihan soal kita akan mengadakan perbaikan gitu. Seperti itu ya. Menurut Rama Yulis ada istilah guru ya dalam bahasa Arab ya. Yang pertama itu ada muadab. Terus itu muadab itu ya kita bisa belajar tentang etika, tentang adab. Terus etika sama adab itu apa tuh? Ya etika dan adab itu ya kita kayak belajar perilaku lah istilahnya. Jadi kita harus memiliki peran untuk perilaku terhadap seseorang ya. Misalkan siswa sudah mengajarkan bahwa kalau kita ada guru di depan bilang permisi gitu kan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada mualim, yaitu menjelaskan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya yang kita diajarkan. Kemudian yang ketiga ada ustadz. Kalau ustadz ini kan kita mengajarkan dari zaman ke zaman. Kemudian ada mudaris, yaitu seseorang yang mencerdaskan dari ketidaktahuan ya. Kelima ada murabi, yaitu orang yang sifat bijaksana. Jadi murabi ini kita seorang guru tuh ya harus punya tanggung jawab terhadap siswanya. Juga menjadi seorang guru tuh bagaimana? Nah, menjadi seorang guru yang pertama kita mendidik ya dengan penuh kasih sayang gitu. Kita memberikan motivasi kepada siswanya. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan fasilitasi dengan melakukan pengalaman belajar dalam kehidupan sehari-hari agar bisa kedepannya untuk masuk ke dunia kerja. Ketiga ada membantu perkembangan aspek-aspek nilai, sikap. Oke, mungkin hanya itu aja ya pembahasan dari saya. Untuk pembahasan bab 2 akan dilanjutkan oleh Ayu Aulia Putri ya. Langsung saya pindah ke kamera. Baik, saya akan menjelaskan mengenai peran-peran guru. Peran-peran guru antara lain menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari kepada siswa. Peran guru antara lain yang pertama sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik adalah orang yang bertugas memberikan pelajaran berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada para siswanya. Juga sekaligus melatih, membimbing dan mengarahkan peserta didiknya agar berakhlak mulia dan berpikir cerdas. Yang kedua, sebagai pembimbing. Jadi guru itu perlu memiliki kemampuan untuk dapat membimbing siswanya, seperti mendapatkan psikolog, agar siswa dapat menepikan faktor-faktor eksternal dari luar yang mengganggu pelajaran. Yang ketiga, sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar
Guru itu bertugas membina perkembangan dan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, guru diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang disiplin ilmu yang ditransfer kepada siswanya. Yang keempat, sebagai motivator. Jadi, untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi, siswa itu perlu memiliki motivasi yang tinggi, yang utamanya itu berasal dari gurunya. Guru dapat memotivasi siswanya agar semangat belajar. Itu. Yang kelima, sebagai pelatih. Jadi peran guru sebagai pelatih ini memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motoriknya, sehingga menuntut guru itu sebagai pelatih. Jadi peserta didik itu mampu menunjukkan penguasaan kompetisi dasarnya juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan di bab 3, yaitu motivasi dan sikap guru. Yang pertama itu motivasi kerja dalam Islam. Jadi istilah kerja dalam Islam itu bukan merujuk kepada mencari rezeki, menghidupi diri dan keluarga, tetapi orang yang bekerja itu adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga dan masyarakat. Yang kedua itu motivasi kerja guru. Ini adalah suatu perangsang keinginan dan gaya gerak yang menyebabkan seorang guru itu bersemangat dalam mengajar karena terpenuhi kebutuhannya, seperti mendapatkan gaji yang cukup, mendapatkan keamanan dalam bekerja, dan mendapatkan teman rekan yang baik. Lalu yang ketiga itu sikap seorang guru. Yang pertama ada kognitif, itu pengetahuan dan informasi yang diterima yang akan diproses untuk menghasilkan keputusan untuk bertindak. Lalu yang kedua ada afektif. Jadi guru itu tidak hanya memiliki pemahaman kognitif, tetapi juga membawa elemen emosional dan pandangan pribadi dalam menyikapi atau mendukung proses pembelajaran. Contohnya seorang guru yang punya sikap afektif, seorang guru yang mempunyai sikap afektif terhadap mata pelajaran yang diajarkannya. Jadi dia sangat merasa senang untuk membahas topik itu di kelas. Mungkin karena sikap ini sudah dari pengalaman si guru yang merasakan ketika mempelajari materi itu sangat menyenangkan. Lalu yang ketiga itu konatif. Ini merujuk pada sikap yang menekankan tindakan atau perilaku yang muncul dari sikap itu. Seperti seorang guru yang memiliki sikap positif terhadap teknologi sebagai alat bantu yang efektif untuk pembelajaran, misal dengan memberikan tugas kepada siswa yang melibatkan penggunaan teknologi. Lalu yang keempat ada hubungan antara motivasi kerja guru dan sikap guru dengan kinerja guru. Kerja guru itu dapat meningkatkan kinerja karena guru itu cenderung bersemangat dalam tugasnya. Lalu sikap guru yang positif juga itu berperan penting karena menciptakan lingkungan yang belajar yang menyenangkan dan memberi. Oke, jadi saya akan membedah bab terkait tanggung jawab guru dalam kepribadian mengajar. Nah, di dalam buku ini, menurut Sanusi, kepribadian guru itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah penampilan sikap positif guru atas tugas yang diembannya. Jadi, guru itu mengajar, kemudian mendidik. Nah, bagaimana sikap positif guru dalam menerima tugas-tugas tadi, itu merupakan kepribadian guru menurut Sanusi. Yang kedua, bagaimana pemahaman nilai-nilai yang dianut oleh guru tersebut. Jadi, seorang guru itu harus paham kemudian apa yang akan disampaikan kepada murid-muridnya. Kemudian yang ketiga adalah penampilan upaya seorang guru untuk menjadi sebuah teladan bagi muridnya. Lalu kemudian yang keempat adalah bagaimana guru bertanggung jawab terhadap perkembangan kepribadian dari seorang siswa. Nah, itu 4 tadi kepribadian menurut Sanusi dalam buku yang kami bedah.
Dalam buku ini, Alexander Michael mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjadi guru yang sejati maupun guru yang mulia kecuali ia menjadikan dirinya sebagai bagian dari anak didik yang berusaha untuk memahami semua sifat anak didik dan juga kata-katanya. Kemudian, dalam buku ini, tanggung jawab seorang guru dalam pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah guru bertanggung jawab untuk membina dan juga mengarahkan. Mengarahkan yang seperti apa? Tentu saja mengarahkan dalam sesuatu yang baik. Contohnya, guru mengarahkan untuk siswa mematuhi aturan yang ada di sekolah. Yang kedua adalah guru bertanggung jawab untuk menjadi teladan maupun contoh yang baik bagi anak muridnya. Yang ketiga adalah teguran dan pembinaan. Nah, jadi seorang guru bertanggung jawab dengan konsisten untuk tetap mensosialisasikan bagaimana menjadi seorang siswa yang teladan ataupun disiplin demi mencapai hasil belajar yang baik dengan cara pembinaan dan juga teguran tadi. Materi selanjutnya adalah bab 5, yaitu kompetensi guru, yang dilansir dari buku Etika dan Profesi Keguruan yang ditulis oleh Dr. Haji Ifnaldi MPD dan Vidya Andani MPD. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu competence, yang diartikan sebagai kecakapan atau kemampuan. Kompetensi juga dapat diartikan sebagai ciri mendasar yang terdapat pada diri seseorang yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kinerjanya yang efektif atau unggul dalam suatu pekerjaan. Dari pengertian ini, seseorang memiliki kompetensi berarti memiliki kecakapan atau kemampuan yang dianut oleh jabatan seseorang menuntut adanya pengetahuan, keterampilan dalam melaksanakannya. Contohnya adalah jabatan guru yang dituntut untuk memiliki kemampuan serta pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaannya. Pembahasan selanjutnya adalah kompetensi guru dalam Al-Quran. Jadi, ada beberapa ayat yang secara langsung berkaitan dengan hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang murabbi atau guru. Dengan melalui penafsiran tematik yang berkaitan dengan kompetensi guru yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik, ketiga hal itu yang pertama kompetensi ilmiah, yaitu kemampuan seorang guru atau pendidik dalam hal penalaran, pemahaman, yang artinya seorang guru harus menguasai materi dan metode yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Seperti yang dijabarkan pada surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 247 yang berbunyi, "Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 247. Di situ ada kata-kata memberikan kelebihan ilmu, di mana hal itu akan berkaitan dengan bagaimana seorang guru mentransfer ilmunya kepada peserta didiknya. Yang kedua ada kompetensi khuluqiyah, yaitu berkaitan dengan aspek penghayatan seorang guru terhadap seluruh materi yang diajarkan. Kompetensi ini bersifat abstrak karena berkaitan dengan hati. Kompetensi ini paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran karena meliputi seluruh sikap, minat, dan penghayatan seseorang terhadap ilmu. Kompetensi ini diambil dari surah Al-Qalam ayat keempat yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Seperti yang sudah dijelaskan pada surah Al-Qalam ayat 4, di mana seorang guru harus memiliki sifat dan sikap yang berbudi luhur agar sifat tersebut bisa dicontoh oleh peserta didiknya. Yang ketiga ada kompetensi jismiyah, yaitu berkaitan dengan fisik. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam hal yang berkaitan dengan fisik, yang artinya penerapan dan praktek dari setiap materi yang ada. Maka, dalam kompetensi ini, seorang guru dituntut untuk sehat jasmaninya. Kompetensi ini juga diisyaratkan dalam surah Al-Baqarah ayat 247.
yang dimana lafaz dan arti dari kompetensi jismiyah ini sama seperti kompetensi ilmiah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 247. Materi selanjutnya, potensi dasar peserta didik dalam pembelajaran. Potensi peserta didik adalah kemampuan, bakat, keterampilan, dan potensi-potensi lain yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam konteks pembelajaran ini mencakup berbagai aspek seperti kecerdasan, kreativitas, keterampilan sosial, emosional, dan fisik yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui pengalaman belajar dan latihan. Adapun tanda-tanda potensi yang dimiliki manusia atau peserta didik yang sudah terlihat sejak dini, yaitu memiliki ingatan yang kuat, anak lebih mudah mengingat dalam hal apa yang mereka lakukan atau yang mereka lihat dengan secara langsung. Yang kedua, ditandai dengan kesanggupan membuat kesimpulan, menghubung-hubungkan atau bisa disebut dengan berpikir kritis. Selanjutnya itu berpikir abstrak, membayangkan sesuatu yang tidak nampak maupun berimajinasi. Yang keempat, mampu membaca tata letak atau ruang seperti menguasai rute jalan, kemana harus berbelok, menyebutkan bentuk ruang. Selanjutnya mempunyai keterampilan mekanis, terlihat dari kebiasaan membongkar pasang benda yang rumit. Yang keenam, senang bersosialisasi, dengan mudah bergaul, mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Di sini guru juga berperan penting dalam upaya pengembangan potensi peserta didik. Guru dapat mengembangkan potensi peserta didik dengan cara menciptakan suasana pembelajaran yang dapat dinikmati oleh peserta didik. Pembelajaran semacam ini menerapkan pendekatan kompetensi, yaitu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk boleh mempunyai gagasan, ide, atau pendapat sendiri. Guru juga mampu memotivasi peserta didik berpartisipasi secara aktif, memberi kebebasan berpikir kreatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi potensi siswa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal atau keturunan. Faktor keturunan ini sangat berpengaruh bagi seorang anak dalam keluarganya karena akan mempengaruhi potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Contohnya, jika seorang anak itu orang tuanya dari seniman, maka tidak hayal jika seorang anak itu juga pintar dalam seni. Yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan. Faktor-faktor dari luar yang amat besar sekali pengaruhnya terhadap potensi siswa adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan tempat seseorang anak dibesarkan, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat sekitarnya, memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan mereka. Kemudian presentasi dari kelompok 3,